Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sering dikatakan bahwa surga dan neraka hanya berjarak satu baris. Jika Anda berpikiran terbuka dan penuh harapan serta optimisme, surga ada di depan mata Anda. Di sisi lain, jika Anda merasa sedih dan hati Anda menjadi abu-abu, langkah selanjutnya adalah neraka. Ini hanya semacam makna yang diperluas orang, tetapi hari ini Chen Nan benar-benar menyadari bahwa surga dan neraka hanya berjarak satu baris. Ada 18 lapisan neraka di kuil pusat gereja cerah, yang menekan banyak kejahatan yang tak ada bandingannya. Namun, siapa yang tahu bahwa ada surga suci di langit di atas kuil pusat gereja Guangming? Ada tempat yang sakral dan damai, seperti sebidang tanah murni di luar dunia. Qiongluo Yuyu membentang menjadi sepotong, dan ada bunga dan rumput di mana-mana, tetapi itu hanya berjarak satu baris dari lapisan neraka ke-18. Gerbang surga ditutup, dan seorang lelaki tua lemah dan misterius muncul di tempat kejadian, kata-kata dan perbuatannya menenangkan dewa perang yang tak henti-hentinya. Lilin angin lelaki tua itu masih tua, tanpa rambut dan tanpa gigi, dan kulitnya seperti kulit jeruk yang kering dan keriput, tetapi sepasang mata keruh terkadang memancarkan cahaya redup, yang membuat jantung berdebar dan membuat orang takut. Selain itu, di atas langit tidak jauh, tulang-tulang putih besar berbaring di sana, mengungkapkan energi magis yang tak ada habisnya, yang menyelimuti lantai neraka ke-18, membuatnya terlihat sangat aneh di sini. Namun, tulang raksasa itu tidak bergerak sama sekali, hanya diam di ruang kosong. Meskipun itu mengejutkan semua orang, tidak ada banyak ketakutan. Hei, pria tua misterius itu tersenyum masuk akal, yang tidak hanya membuat ribuan Master Suanji menyeramkan, tetapi juga semua dewa utama dan dewa iblis di tempat itu merasa tidak nyaman, dan merasakan embusan udara dingin. Baiklah, orang tuamu masih menepati janji mereka, dan mereka belum membocorkan hal-hal tentang surga. Tapi mereka belum mendidikmu, dan kembali lagi. Mendengar ini, semua orang tahu bahwa di masa lalu yang jauh, dewa utama di surga tampaknya berada di alam yang lebih rendah, menjelajah surga di atas gereja cahaya. Berita buruk apa ini? Tidak sulit untuk berspekulasi bahwa ada banyak pesan yang mengejutkan. Setelah generasi pertama Dewa Cahaya menghancurkan tulang-tulangnya, dia tidak menghilang. Dia meninggalkan kekuatan yang cukup untuk dapat mengusir penaklukan Dewa Surga. Gereja yang terang jauh dari sesederhana yang dibayangkan. Penempatan kekuatan mereka yang sebenarnya bukanlah penampilan permukaan, kartu truf yang sebenarnya ada di surga. Ada neraka di bawah kuil pusat dan surga di atas kuil pusat. Pengaturan yang disengaja ini benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah dewa perang generasi sebelumnya dikalahkan? Aku tidak percaya itu. Roh dewa perang itu kuat lagi, dan pedang suci emas bersinar cerah di tangannya. Di hadapan tubuh dewa cahaya yang paling kuat, bisakah kamu mengandalkan orang tuamu untuk menahannya? Kata-kata si Sitian, pria tua itu tampaknya sengaja mengungkapkan beberapa kebenaran tahun ini. Ketika kalimat ini keluar, tidak hanya banyak Master Suanji yang terkejut, tetapi juga beberapa dewa master dan dewa iblis juga mengubah warna mereka. Bukankah generasi pertama dewa cahaya mati? Bagaimana bisa ada sinar inkarnasi? Ini jelas merupakan sebuah anekdot yang mengejutkan langit dan bumi. Cahaya, inkarnasi dewa cahaya masih hidup. Dewa perang tampak tidak percaya. Dewa air unsur dan dewa api unsur, juga dewa iblis gelap dan dewa kegelapan, juga menunjukkan penampilan luar biasa. Pria tua misterius itu dengan tenang berkata, beberapa hal pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Dalam sejarah mukjizat besar dari generasi. Pertama dewa cahaya yang tidak dapat dimusnahkan. Di masa lalu yang jauh, ia dihancurkan sampai mati, tetapi inkarnasi yang paling kuat, itu tidak segera menghilang dengan abu. Karena pada saat itu, inkarnasi ada di segel. Inkarnasi tidak dibebaskan dari segel sampai orang tua Anda datang untuk melakukan kejahatan. Seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang tua Anda dengan kekuatannya. Tapi dia ada di hatinya kebaikan, biarkan semua orang pergi. Tetapi mereka tidak mendidik Anda dengan baik, dan melakukan kejahatan lagi benar-benar tidak termaafkan. Petik 2. Syok kaget, tetapi teguran terakhir lelaki tua itu membuat dewa perang yang agresif tiba-tiba berubah warna. Dia berteriak, kurang omong kosong, biarkan aku melihat apa yang disebut inkarnasi dewa cahaya generasi pertama. Aku ingin melihatnya kuat, kamu mau pergi kemana? Petik 2. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, kamu tidak bisa melihatnya, kamu bebas dari meterai, dan mengalahkan ayahmu, dia akan berubah dengan angin, tubuhnya telah rusak, dia bisa hidup untuk waktu yang lama. Haha. Setan gelap di sebelahnya tertawa dan berkata, kupikir inkarnasi generasi pertama Dewa Cahaya masih ada. Ternyata itu sudah menghilang, haha. Laki-laki dan perempuan dari garis terang adalah musuh-musuh gelap dari garis gelap. Entah itu adalah generasi pertama dari para dewa cerah atau pemberontak saat ini, mengetahui berita ini tidak dapat menyenangkan setan. Ya, inkarnasi Dewa Cahaya memang sudah mati. Namun, tubuh aslinya akan segera hidup kembali dalam waktu dekat. Pada titik ini, pria tua itu tertawa terbahak-bahak, tetapi mendengarkan telinga semua orang, tetapi seperti burung hantu malam hari pada umumnya keras dan tidak menyenangkan. Bagaimana menurutmu, generasi pertama Dewa Cahaya akan dibangkitkan? Elemen Dewa Air yang tak terkatakan itu tiba-tiba terbuka, dan mata biru aqua penuh kejutan, dan wajah cantik itu tidak bisa tetap tenang. Ya, saya telah melihat masa depan, Dewa Cahaya akan kembali. Wajah lelaki tua itu sulit untuk disembunyikan dan bersemangat, berkata, inilah sebabnya saya telah merilis banyak rahasia kepada publik.
Para pemberontak surga, benda-benda sampai sekarang, Anda tidak bertobat, bersiaplah untuk dihukum. Petik 2. Munculnya Dewa Kegelapan Setan Tuhan berubah tiba-tiba, meneriaki Dewa Cahaya yang selalu menunjukkan pikirannya, mari bergandengan tangan, mari bergabung bersama, pertama-tama hancurkan surga yang disebut ini, dan lihat bagaimana generasi pertama Dewa Cahaya bangkit dan kembali. Dewa Cahaya belum berbicara, dan elemen mereka, Vulcan Cage, telah memimpin dalam menyatakan, ya. Kita harus bergabung. Aku tahu sesuatu tentang itu. Ribuan tahun yang lalu, orang tua kita datang ke sini untuk menghancurkan kerangka Dewa Cahaya, tetapi menemukan bahwa kerangka itu tampaknya tidak ada di sini. Dan sekarang, saya dengan jelas merasakan nafas Dewa Cahaya, dan kami bekerja sama untuk menghancurkan tulangnya yang patah. Saya melihat bagaimana ia dibangkitkan. Petik 2. Baik iblis maupun dewa setuju pada saat yang sama, Dewa Cahaya ragu-ragu, Dewa Air Unsur tidak menyatakan posisinya, dan Dewa Perang mendukung Dewa Unsur Api. Hanya dengan cara ini, dan sebagai anak dan cucu kita akan terus berjuang bersama warisan mereka. Petik 2. Ledakan. Napas suci itu seperti galaksi yang jatuh selama 9 hari. Langit itu suci dan mulia. Dewa Perang dan elemen vulkan meletus dengan sangat kuat. Semangat bertarung emas-emas membentuk dinding tebal cahaya di luar tubuh Dewa Perang. Ada langit tinggi di sekitar vulkan. Ledakan. Di sisi Dewa Iblis Kegelapan, ada iblis-iblis yang mengerikan, dan tampaknya telah berubah menjadi neraka. Awan iblis membubung ke langit, dan ada kegelapan di sisi mereka. Dewa Iblis Gelap berdiri di garis depan, baju besi. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya dingin, dan pisau sihir hitam muncul dari udara tipis. Hades yang tinggi dan kokoh, mengenakan baju besi kematian dan memegang sabit hitam besar, keluar dari kegelapan, mata mereka menunjukkan cahaya yang menakutkan. Iblis nasib buruk berdiri di belakang mereka, bersembunyi di kegelapan. Kaisar darah naik ke langit, berdiri di atas kepala mereka, dan memancarkan tenda darah yang mempesona di awan sihir hitam. Hei, pria tua misterius itu mencibir lagi dan lagi, benar-benar bejat, dan benar-benar datang bersama dengan Dewa Iblis. Tetapi Anda berpikir bahwa dengan cara ini Anda dapat menembus surga, itu salah. Meskipun inkarnasi Dewa Cahaya tidak lagi, tetapi dan aku, dan Devourer. Petik 2. Meskipun orang tua itu tidak mengungkapkan fluktuasi energi sekecil apapun, dia membuat Dewa Setan Kegelapan dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Dia berteriak pada Dewa Cahaya, orang munafik itu masih ragu-ragu, kita akan bergandengan tangan untuk menghancurkannya terlebih dahulu. Dewa Perang berteriak, bunuh. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju orang tua itu, roh jagoan emas menguasai langit, mengamuk di seluruh langit, mantel pedang berapi-api seperti langit berbintang jatuh ke tanah, menggambar seberkas cahaya terang di kekosongan, membunuh langsung ke Xiaohan. Tembakan elemental vulkan pada saat yang sama, api yang mengamuk di langit melonjak ke arah orang tua itu, suhu yang sangat panas bahkan para ahli metafisik yang menonton dari kejauhan terkejut, dan ruang itu tampaknya terdistorsi oleh pencairan. Pisau ajaib Dewa Iblis Gelap meretas pada saat yang sama, memotong kehampaan, dan energi ruang meledak dengan panik. Sabit kematian yang sensasional di tangan Hades, sambil membelah kekosongan, terbunuh ke arah lelaki tua itu, dan Kaisar Darah itu juga menembak pada saat bersamaan. Kekuatan gabungan dari beberapa dewa utama dapat dibayangkan. Seluruh kota suci Bidan bergetar hebat. Untungnya, para dewa menyerang di udara. Jika mereka berada di tanah, seluruh kota suci dapat runtuh kapan saja. Hukuman surgawi turun hampir secara instan, tetapi sulit untuk membantu para dewa. Dihadapkan dengan langit yang membunuh dan serangan energi yang sangat besar, lelaki tua misterius itu tidak panik. Dia dengan cepat membaca serangkaian mantra kuno dan tidak jelas, dan akhirnya berteriak, ruang di penjara. Pada saat ini, hal-hal aneh dan mengerikan terjadi, para dewa utama tiba-tiba tidak bisa bergerak, dan mereka semua berada di udara, bahkan dengan pedang Ki dan Ons pedang mereka, dan api yang membakar, seolah-olah semua tetap di dalamnya. Momen abadi itu, Chen Nan, yang sudah jauh dari medan perang, terkejut. Orang macam apa orang tua ini? Dia sebenarnya menetap di beberapa karakter tingkat dewa utama. Kekuatannya terlalu kuat, naga bajingan yang juga raja dewa juga dingin dan berkeringat. Melihat Palankes besar tidak jauh, dan anomali yang terjadi di medan perang, Chen Nan merasa bahwa perjalanan ke tingkat neraka ke-18 sangat tidak nyaman. Sekarang dia hanya bisa menontonnya dengan tenang dan tidak bertindak gegabah. Gam. Suara retak besar datang dari medan perang di kehampaan, dan Dewa Perang, Dewa Iblis Gelap dan yang lainnya menggerakkan tubuh mereka dengan susah payah, seolah-olah mereka menghancurkan Gunung Divine, membuat suara ruang yang meledak. Para dewa utama perlahan-lahan bergerak naik satu demi satu, dan mereka tampaknya melakukan yang terbaik untuk memecahkan belenggu ruang. Dewa Ringan dan Dewa Air Unsur Ciralis juga dipaksa untuk bergabung dalam perang, mereka juga dipenjara karena kemampuannya untuk bergerak dengan lancar dan berjuang keras di ruang angkasa. Pria tua misterius yang tampaknya lemah itu mencibir, apakah Anda tahu betapa kuatnya? Sekarang, kamu mencapai ranah Dewa Kaisar. Elemental Vulkan bertanya dengan kaget. Tidak, dalam arti tertentu, aku adalah orang yang sia-sia. Aku hampir tidak memiliki kekuatan ilahi. Tetapi aku telah menguasai hukum ruang dan waktu. Ruang di sekitarku hanya untukku. Bahkan Raja para Dewa tidak bisa lepas dari pemenjaraanku. Operasi. Petik 2. Bukan Dewa Kaisar, tapi dia punya beberapa aturan Dewa Kaisar. Setan gelap dewa mengambil nafas.
God of War menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu pikir kita bisa memenjarakan kita sepenuhnya? Gambo, ruang kosong seperti benda nyata, dengan suara retak yang jelas dan menusuk, God of War bergetar, tetapi secara bertahap melepaskan diri dari belenggu, dan secara bertahap dapat bergerak. Pada saat yang sama, Dewa Cahaya, Dewa Setan Gelap, dan Kaisar Darah juga mulai secara bertahap memulihkan kemampuan operasional mereka. Wajah lelaki tua misterius itu berubah dan berkata, sepertinya kau jauh lebih kuat daripada yang kupikirkan. Namun, itu tidak berguna. Meskipun aku bukan kaisar ilahi dan memiliki kelemahan fatal, aku bisa menebus kekurangannya. Dia melantunkan mantra di mulutnya, dan dengan teriakan keras, pintu ruang dibuka lagi, dan surga muncul di atas langit. Awaw, raungan bagaikan petir yang bergemuruh di kedalaman jiwa. Semua pembudidaya gemetar di langit yang bergetar. Raungan monster yang tidak dikenal itu terlalu menakutkan, seolah-olah bisa menembus lautan hati manusia, membuat jiwa orang takut. Dengan gemetar, seekor monster besar meraung dari surga dan berlari dengan ganas, tingginya 3 kaki dan panjang 5 kaki, memiliki tubuh unicorn yang besar, kaki gajah yang kokoh, dan tidak puas dengan baju besi skala biru. Yang paling aneh adalah ia memiliki 5 kepala menakutkan dan menakutkan, masing-masing berbeda. Di tengahnya adalah kepala naga dari naga barat, sisi kiri adalah kepala harimau dan kepala singa, dan sisi kanan adalah beruang kepala dan kepala macan tutul. Tentu saja, setiap kepala juga ditutupi dengan baju besi skala cian lambat, memancarkan ledakan cahaya hantu, itu mengaum berulang kali, bergegas menuju para dewa dengan mobilitas terbatas, dan tidak terpengaruh dalam kekosongan yang dipenjara, seperti rata-rata. Mengaum, 5 kepala berteriak dan mengguncang dunia. Kota suci bidan bergetar hebat. Dengan cepat bergegas ke sisi dekat dewa kegelapan, 5 kepala binatang buas dari Devouring Beast membuka mulut besar dari baskom darah pada saat yang sama, dan kemudian segera jatuh ke dewa kegelapan. 5 baskom darah dan mulut darah langsung merobek setengah tubuh dewa kejahatan, dan darah iblis menodai langit. Hades mengucapkan tangisan yang mengerikan, yang begitu menakutkan sehingga binatang buas dapat dengan mudah menggigit tubuh Tuhan Allah. Di kejauhan, Chen Nan menarik napas, kekuatan fisik monster itu jauh lebih mengerikan daripada naga ungu, dewa yang sama. Pada saat ini, bayi naga itu meringkuk di bahu Chen Nan berkilauan dengan emas menyilaukan di sekujur tubuhnya, dan dia berjuang dengan bodoh, dengan beberapa bergumam tidak nyaman, Tuhan berkata, aku benar-benar tidak nyaman, aku akan mati, aku tidak akan mati pergi ke neraka. Petik 2. Ada apa dengan Baby Dragon? Chen Nan terkejut, dan dia tidak bisa peduli menonton medan perang lagi. Dia mengikuti Xiaolong dengan gugup. Aku merasa tidak nyaman, seseorang memanggilku, aku akan kehilangan jiwaku, kebajikan besar. Bayi naga memiliki sepasang mata besar kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, dan dia terus mengatakan kata-kata aneh seperti mimpi, yang membuat Chen Nan sangat khawatir. Meskipun hal kecil itu biasanya nakal, tetapi tampilan aneh peri itu benar-benar menyanjung. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Chen Nan tidak dapat menerimanya. Bayi naga dengan cepat memberitahu saya, di mana Anda merasa tidak nyaman. Chen Nan cemas, dan akhirnya berkata pada dirinya sendiri, masalahnya pasti keluar dari tingkat neraka atau surga ke-18. Ada hal-hal aneh di sini yang memengaruhi hal-hal kecil. Kami pergi. Sini. Demi bayi naga, ia berencana meninggalkan kota suci Baidan sementara, dan hal-hal kecil tidak boleh hilang sedikit pun. Namun, pada saat inilah Xiaolong mulai berbicara omong kosong dan bergumam, langit dan bumi besar, aku yang terbesar, aku Dade Wei Wei. Aku tidak ingin pergi dari sini, aku tidak bisa pergi dari sini. Meringkuk di bahu Chen Nan, seperti bola bayi seperti bayi naga, cahaya keemasan meletus di tubuhnya lebih ganas. Pada saat ini, itu berdenyut seperti api dewa emas yang membakar, dan suhu yang ganas tampaknya memuntir pembakaran ruang ini. Jika bukan Chen Nanjin yang memasuki ranah Raja Dewa, dan setelah dilarang oleh Tian Lei untuk memperbaiki tubuhnya, dan memperbaiki tubuh Raja Dewa Kota yang hampir tidak bisa dihancurkan, saya khawatir bahwa pada saat ini tidak mungkin untuk menahan api yang telah meledak oleh naga itu. Aku haus, gumam Xiaolong. Mata tak bertuhan itu berangsur-angsur menjadi menyakitkan. Armor skala emas dari seluruh tubuhnya bahkan terbuka, dan tampaknya kehilangan kilau secara bertahap, seolah-olah kekuatan naga dalam naga telah menghilang, dan ada tanda-tanda penumpahan. Chen Nan ketakutan, dan dia tidak pernah berani untuk tinggal, menyebarkan sayap Raja Dewa, secepat kilat, bergegas menjauh dari medan perang ini. Beberapa dewa master dan dewa iblis sudah mati atau hidup, dia tidak pernah memperhatikan, bumi besar, dan tidak ada kehidupan naga. Zijin Shenlong mengikuti. Tidak, aku tidak ingin pergi dari sini. Mata bingung Baby Dragon jarang terlihat jelas, berjuang untuk terbang dari bahu Chen Nan. Namun, pada saat ini, tubuhnya akhirnya mengalami perubahan yang sangat buruk. Gambo, sepotong baju besi skala emas yang tidak aktif hancur, berubah menjadi bubuk, dan jatuh dari tubuhnya. Sakit, Xiaolong menjerit seperti anak kecil. Sial, apa yang terjadi? Chen Nan marah. Dia telah mengisolasi ruang dengan kekuatan Raja Ilahi. Semua fluktuasi eksternal tidak bisa menembus, tetapi kondisi fisik Xiaolong tidak membaik. Sebaliknya, itu lebih serius, beberapa keping emas jatuh, dan tempat mereka jatuh berdarah. Tubuh naga kecil yang menyakitkan anak itu terus bergetar, dan Chen Nan menjadi sakit hati. Dia dengan cepat membuka dunia batin, mengirim naga ke dalam, dan kemudian menunjukkan sayap dewa dengan sekuat tenaga, terbang menjauh dari kota suci bidan dalam sekejap.
Sampai dia datang ke langit di atas padang rumput di sisi timur kota suci, dia menghentikan tubuhnya, dengan cepat membuka dunia batin, bergegas masuk, dan Zijin Shenlong juga mengikuti. Aku tidak nyaman. Aku kesakitan. Naga itu berguling-guling tidak nyaman di antara bunga dan rumput, dan seluruh tubuhnya sudah berdarah, dan sisik emas di tubuhnya telah jatuh lebih dari setengahnya. Naga itu menyedihkan, seperti anak yang sakit parah. Chen Nan tampak cemas dan berlari dengan cepat, memegangnya di tangannya, hanya merasa tidak berdaya. Pada saat ini, darah dan daging Xiaolong tidak jelas, dan dia bergumam, aku haus. Chen Nan segera datang ke hutan Xiangwo untuk mengambil Xiangwo dan memeras jus untuk memberinya makan. Xiaolong mengisap mulut besar, tapi sisik di tubuhnya masih jatuh. Zijin Shenlong di sebelahnya berkata dengan cemas, bagaimana mungkin leluhur naganya, armor skala Xiao Douding jatuh? Apakah karena urat darahnya yang tidak murni sehingga skala naga tidak lagi dapat dimiliki? Ini benar-benar aneh. Seolah mengingat sesuatu, berkata, biarkan aku mencoba, dia. Dengan cepat memotong pergelangan tangannya, darah naga mengalir keluar dan menetes ke mulut naga. Api keemasan di Xiaolong tiba-tiba melemah banyak, tetapi armor skala terus jatuh. Tangan naga rufian lainnya menyentuh tubuh Xiaolong, dan elemen naga yang tak berujung keluar dari tubuhnya, mengalir ke tubuh Xiaolong. Dengan gerakan di hati Chen Nan, dia juga membelah pergelangan tangannya, meneteskan darah ke mulut Xiaolong, dan pada saat yang sama, Shen Wangli diangkut pergi ke tubuh Xiaolong. Jauh lebih nyaman, gumam Xiaolong bingung. Chen Nan dan Zijin Shenlong saling memandang. Apa yang salah dengan hal kecil ini? Kekuatan dewa dan elemen naga yang tak berujung disuntikkan ke tubuh bayi naga itu tampaknya lebih nyaman, tetapi kecenderungan sisik untuk jatuh pada tubuh meningkat, dan itu hampir sepenuhnya memudar. Penggandaan kecil tampaknya membutuhkan banyak kekuatan ilahi. Zijin Shenlong menyatakan dugaannya dan berkata, bergantung pada situasinya, ia akan maju atau pensiun. Chen Nan bergerak dalam hatinya dan melambai ke kedalaman dunia batin. Thor yang tidak sadar yang tersegel dengan cepat ditahan. Untuk bayi naga, aku tidak bisa menolong orang ini hari ini, cobalah mencari tahu apakah jantung para malaikat, jantung Raja Dewa, dapat digali. Mata Zijin Shenlong mendengarkan para pencuri, dan air liurnya hampir keluar, berkata, enviably little Douding. Biarkan aku datang. Musuh lama Paman Long tampaknya memiliki persahabatan dengan kuil guntur. Hari ini saya pribadi seorang algojo. Petik 2. Hati-hati, lebih baik meninggalkannya seumur hidup. Chen Nan tidak ingin membunuh Thor, setelah semua, jika dia membuat dewa surgawi, pengaruhnya terlalu besar. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini, dan dia tidak ragu untuk menghadapi dewa-dewa surga untuk bayi naga. Pengalaman Zijin Shenlong sudah sangat tua. Ribuan tahun belum hidup, dia membuka matanya dan menembakkan cahaya ilahi ke tubuh Thor secara instan. Thor terjaga, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bicara, matanya dipenuhi dengan api kebencian, menatap Chen Nan dan Zijin Shenlong dengan ganas. Oh, aku menjadi kaya. Orang ini memiliki beberapa pil ajaib di tubuhnya. Chen Nan membuka matanya dan melihat melalui tubuh Thor yang tersegel. 9 pil sihir emas ungu, sebagian di dada dan perut Thor, menyinari cahaya terang, tapi terjerat oleh kekuatan gelap, membuatnya tidak dapat mengedarkan sedikit kekuatan dewa. Maaf, paman panjang akan segera dimulai. Dewa Guntur mendengar kata-kata itu, menampakkan ekspresi ketakutan, dan wajahnya jelek. Zijin Shenlong benar-benar tangan, tetapi itu bukan gambar berdarah. Naga itu sangat ajaib. Unsur naga yang megah dengan cepat bergegas ke tubuh Thor, meraih Zijin Divine Pill, dan terbang keluar dari mulut Thor. Zijin Divine Pill mulai meledak keluar dari mulut Thor, kekuatan sihir hitam yang terjerat di atasnya tersebar oleh naga bajingan, dan pil Divine yang mulia muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, guntur dan guntur berlanjut, dan kilat besar keluar dari pil ilahi. Benar-benar sulit untuk dihadapi. Bocah itu akan membantuku menghancurkannya. Chen Nan mendengar kata-kata dan mendesak kekuatan telapak tangan yang besar, dan kekuatan ilahi yang kejam merobek pil Divine Thor. Ditambah dengan kekuatan agung dari Zijin Shenlong, Zijin Sendan membuat suara berderak, dan kemudian meledak. Energi besar dan tak tertandingi akan meledak, tetapi dihentikan oleh Chen Nan dan Zijin Shenlong, dan sekelompok besar ki ungu bersinar dibungkus oleh mereka dengan kekuatan mereka sendiri dan diletakkan di udara. Kekuatan guntur agung perlahan-lahan dibimbing dan disuntikkan ke tubuh naga. Xiaolong tampaknya sedikit sadar, tapi dia sakit dan bergumam, aku, jauh lebih. Baik, jangan khawatir tentang itu. Kelompok cahaya ungu berangsur-angsur pudar, dan para dewa guntur agung perlahan-lahan diserap oleh naga kecil, dan kemuliaan samar berkilauan di tubuh naga yang samar-samar. Namun, itu masih tidak bisa menghentikan armor skalanya agar tidak jatuh. Setelah seluruh kekuatan Dewa Guntur Pil diserap oleh hal-hal kecil, beberapa baju besi naga emas yang tersisa, meledak dengan hebat, dan semua terlepas dari tubuhnya. Ah, Chen Nan berseru dengan suara yang hilang, bayi naga. Aku, jauh lebih nyaman. Tapi, aku menjadi sangat jelek. Xiaolong mengerjapkan matanya dengan lemah, memandangi tubuhnya yang berdarah, sedikit bingung, Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku bisa seperti ini? Apa? Cahaya keemasan berkilau di atasnya secara bertahap memudar. Tetapi pada saat ini, tanduk ketiga di tengah bagian atas keran kecil tiba-tiba meledak dari cahaya keemasan dan menyelimutinya lagi. Chen Nan ketakutan dan berkata kepada Zijin Shenlong, ayo, gali beberapa pil dewa guntur lagi. Thor yang malang, setelah mendengar kalimat ini, dia pingsan.
Aku tidak nyaman, kata Xiaolong sakit. Kali ini Jingwang tidak terluka, sebaliknya Can Jingwang dengan cepat menyembuhkan semua luka setelah mengelilingi tubuhnya yang berdarah. Lapisan cahaya mambu emas substantif ada di tubuh Xiaolong, dan tanduk ketiga sebenarnya mulai perlahan meleleh. Chen Nan sangat peduli tentang Xiaolong. Karena pasukan Raja Dewa membiarkan Xiaolong keluar dari bahaya, masih lebih baik untuk menjadi lebih baik, tidak perlu bersikap baik kepada Thor. Thor kedua, Thor ketiga. Total 4 Thunder God Pills hancur dan diubah menjadi kekuatan suci menjadi tubuh naga. Setelah setengah jam, Tuhan berkata, aku jauh lebih baik. Meskipun tubuhnya masih lemah, roh Xiaolong tampaknya jauh lebih baik. Pada saat ini, penyimpangan terjadi pada tubuhnya, dan tanduk ketiga sepenuhnya melebur menjadi cahaya keemasan, yang secara merata menembus ke dalam tubuh dari seluruh tubuhnya. Dan permukaan tubuhnya benar-benar melahirkan sisik yang sangat kecil, meskipun terlihat sangat lembut, tetapi jauh lebih kuat daripada daging yang perlu fusi. Hati yang membiarkan Chen Nan dan Zijin Shenlong akhirnya berbaring. Pil dewa lain akan dikonsolidasikan. Thor yang kuat dan kejam itu baru saja bangun dan berbalik. Setelah mendengar kata-kata Chen Nan, dia tertegun dan terpana. Namun, setelah semua, pil dewa guntur kelima tidak digali. Naga sudah menjentikkan ke atas dan ke bawah. Di pintu keluar Neitiandi di Chenan, melihat ke arah kota suci Baidan, ada beberapa gangguan, aku akan pergi gangguan, aku akan pergi ada, seseorang memanggil saya. Petik 2. Xingling juga harus menjadi orang lonceng. Meskipun Chen Nan tidak ingin Xiaolong terlibat dalam bahaya lagi, dia setuju, dan samar-samar dia merasa bahwa peluang besar mungkin menunggu bayi naga di depan. Kembali ke kota suci Bidan lagi, langit di atas kota seperti air mendidih, dan fluktuasi energi yang hebat berkecamuk di langit. Dewa cahaya yang mempesona seperti matahari, dewa perang seperti sarung, dewa unsur air seperti sumur kuno, dan dewa unsur api di seluruh tubuh. Meskipun keempat lelaki itu kuat, mereka jelas tidak bisa memakannya. Kerugian kecil, ada banyak noda darah pada mereka, dan tanda-tanda cakar binatang itu jelas terlihat. Cedera elemental vulkan adalah yang terburuk, kaki kanannya bahkan digigit, dan dagingnya kabur. Mereka berempat bersandar ke belakang, menatap dengan gugup pada binatang buas ujung jauh, dan 4 dewa iblis bertempur melawan binatang itu. Hades telah kehilangan dagingnya dan telah ditelan oleh air mata brutal dari God Eater, dan sekarang hanya ada 1 jiwa iblis. Namun, itu tidak berdampak banyak pada dirinya. Dia adalah dewa kematian, dan dia bisa meninggalkan daging dan mengubah tubuhnya kapan saja. The Dark Lord Demon God dan Blood Emperor semuanya terluka, dan seluruh tubuh yang digigit oleh God Eater menjadi kabur. Apakah mereka dendam keluar atau sihir menyanyi, mereka sangat lambat. Tapi Devouring Beast itu seperti kilat, serangan sihir yang mengerikan, dan gas pedang besar seperti Changhong, sulit untuk menabraknya, sesekali menabrak, tetapi itu membuatnya meluncur puluhan meter jauhnya kemudian dia bergegas lagi, dan serangan mengerikan itu tampaknya tidak berpengaruh padanya. Para Master Xuanji yang menyaksikan pertempuran telah menghindar untuk pergi beberapa mil jauhnya. Chen Nan diam-diam menyaksikan dengan kaget, di ruang yang di penjara ini, sekuat dewa utama dan iblis begitu malu dengan monster berkepala 5. The Devouring Beast mengerikan. Aku merasa bahwa benda yang memanggilku ada di neraka. Tidak, sepertinya tidak sepenuhnya ada di neraka, ada sesuatu di langit yang memanggilku. Chen Nan melihat ke bawah ke cakar bayi naga, dan ternyata menjadi surga dengan sedikit celah. Pertarungan. Untuk Xiaolong, Chen Nan memutuskan untuk masuk ke surga. Pada saat ini, populasi tua misterius terus menggunakan mantra, mengendalikan ruang di medan perang, sementara paus cahaya menjaganya, dan God Eater yang ganas mengejar beberapa setan. Surga di atas langit tampaknya merupakan area kekuasaan yang kosong. Chen Nan mereka berubah menjadi beberapa gambar di malam hari, diam-diam bergegas ke celah emas besar. Di dalam, gunung-gunung berwarna hijau dan air berwarna hijau, istana membentang menjadi sepotong, langit penuh dengan awan, dan banyak malaikat kecil menari dalam cahaya suci. Tiba-tiba, raungan besar, hampir memekakkan telinga Chen Nan dan Zijin Shenlong telinga mereka, seekor monster bergegas keluar dari istana dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Tinggi 3 kaki, panjang 5 kaki, tubuh unicorn, tanduk gajah raksasa, 5 kepala adalah kepala naga, kepala harimau, kepala singa, kepala beruang, kepala macan tutul. Bite Eater. Oh, bagaimana mungkin? Bukankah itu di luar? Zijin Shenlong terkejut. Chen Nan menunjukkan warna yang bermartabat dan berkata dengan suara yang dalam, seharusnya ada pasangan, yang ini perempuan. Binatang buas yang berani-berani melahap bahkan dewa utama, dan orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. 5 raksasa mengerikan itu menggigit Chen Nan dengan gigitan yang ganas. Namun, pada saat mendekati, 5 kepala binatang brutal tiba-tiba mengubah momentum mereka, dan suasana brutal menghilang seketika, seperti seekor anjing dengan ekor yang mengemis, dan perlahan bergerak. Baik Chen Nan dan Zijin Shenlong tertegun. Apakah orang ini melihat kekuatan gaib Paman Naga dan ingin mengakui aku sebagai tuan? Oh, kata-kata Zijin Shenlong belum selesai, dan tiba-tiba berteriak oleh Devouring Beast dan terbang keluar. Oh, sial. The Devouring Beast menutupi wajahnya untuk menyenangkan, dan menggelengkan kepalanya pada bayi naga di lengan Chen Nan. Chen Nan menatap binatang buas di depannya dengan takjub, dan benar-benar tidak mengerti mengapa itu menghadap bayi naga di tangannya dengan tatapan menyanjung. Xiaolong tampaknya tidak merasakan bahaya. Sepasang mata besar penuh dengan rasa ingin tahu dan suara seperti susu, Tuhan berkata, Anda terlalu aneh, mengapa Anda ber5 kepala?
Mendengar ini, pemakan binatang buas yang tinggi dan perkasa itu sepertinya dirugikan. 5 kepala binatang besar itu diturunkan dan merengek, seolah-olah tidak puas, dan sepertinya meminta tuan untuk menjadi centil. Ini membuat Chen Nan merasa aneh, dan sekarang hanya ada satu alasan untuk menjelaskan situasi di depannya. Sebagian besar devouring beast adalah binatang biadab, liar, yang mungkin sudah ada sejak zaman dewa-dewa cerah di zaman kuno. Untuk nafas Dewa Cahaya, Anda tahu bahwa bayi naga serakah secara tidak sengaja menelan pil di tulang Dewa Cahaya ke dalam perutnya. Hari ini, mungkin terkait dengan masalah menghilangkan sisik naga. Surga yang tampaknya damai jelas bukan tempat yang baik untuk Chen Nan. Jika mereka dianggap aneh oleh devouring beast, akan ada bahaya besar, terutama Xiaolong telah memakan pil ilahi yang dibutuhkan oleh kebangkitan generasi pertama Dewa Cerah. Mereka harus segera pergi dari sini. Chen Nan mendesak bayi naga itu untuk berkata, ada sesuatu yang memanggilmu ke sini, biarlah si Bu melahap kami untuk menemukannya. Perasaan aneh. Baby Dragon sedikit hilang, seperti orang hilang yang kehilangan ingatannya. Itu bergumam, suasana berdebu, kekuatan abadi, segel yang dilupakan. Tiba-tiba, Xiaolong mengulurkan cakar kuning keemasan dan menunjuk ke depan, di sana. Pergi, ayo pergi. Chen Nan membawa bayi naga ke langit, dan terbang ke arah depan, tetapi binatang buas melangkah maju, membungkuk untuk memberi isyarat agar mereka duduk di punggungnya. Tidak jauh dari sana, Zijin Shenlong tertawa, dan mereka duduk di depan Chen Nan. Bajingan tua itu diam-diam mengubah cakar naga besar di belakang binatang buas, mencoba menggaruk pada baju besi skala biru dari binatang buas itu. Hasilnya tercengang. Cakar naga yang mengandung kekuatan para dewa, dan tidak ada jejak-jejak yang tersisa pada baju besi skala binatang buas itu. Naga bajingan dan Chen Nan saling memandang. Fisik monster itu terlalu kuat. God King Force bahkan tidak bisa menghancurkan armor unicornnya, layak untuk merobek binatang dewa utama. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa itu tidak bisa mengucapkan kata-kata, tidak bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan mempertahankan sebagian besar sifat binatangnya. Hamparan luas surga di surga, keindahan pegunungan yang tak berujung, awan berwarna-warni berputar-putar di sekitar, istana-istana besar menghiasi antara gunung dan sungai, dan banyak paviliun dan paviliun melayang di udara, dan banyak malaikat kecil menari di paviliun langit. Tempat ini benar-benar sakral dan megah. Melalui barisan gunung, mengikuti arahan naga, orang barbar membawa mereka ke sebuah dataran. Dataran itu sangat sunyi. Semakin maju penerbangan, semakin tenang. Tidak ada malaikat yang terbang, dan tidak ada istana yang muncul. Potongan-potongan hijau secara bertahap menghilang, dan bagian depan bisa dikatakan gurun. Gurun yang sunyi. Sekitar 100 mil jauhnya, dua gunung batu tinggi di padang pasir tiba-tiba muncul di hadapan mereka, dan mereka membentuk ngarai besar. Ada di sana. Baby Long menunjuk dengan kuat ke Grand Canyon di depan. Dua gunung batu berwarna bumi berjajar di langit seperti dua pedang, dan naga kecil itu menatap mereka sejenak, matanya perlahan menunjukkan warna yang indah. Awal roar. The Devouring Beast mengangkat raungan besar di langit, dan itu sangat jauh di gurun ini, dan seluruh langit bergema. Baby Long melepaskan diri dari lengan Chen Nan dan terbang ke udara dengan menggantung. Chen Nan hanya mengikutinya, takut sesuatu akan terjadi padanya, dan si monster melahap bahkan menggelengkan kepalanya. Grand Canyon itu gundul dan tandus, tanpa vegetasi apapun, hanya kerikil tak berujung, sangat sunyi. Satu orang dan tiga binatang buas perlahan-lahan terbang ke dalam, dan di sepanjang jalan bayi naga menunjukkan banyak warna bingung, membelai dinding gunung dengan sepasang cakar kecil. Sampai melintasi Grand Canyon lebih dari 10 mil, sebuah altar di depan muncul di tengah-tengah lembah, energi tinggi 10 kaki, dan terbuat dari batu-batu hitam gelap. Melihat dari dekat, altar diukir dengan jejak bertahun-tahun, mengungkapkan perubahan hidup kuno, dan saya tidak tahu tahun dan bulan apa itu dibangun. Setelah 100 kaki jauhnya, mereka menemukan bahwa ada beberapa tulang yang tersebar jarang di atas tanah. Ada dewa dan manusia biasa. Kerangka para dewa masih mempertahankan kilau batu giok sutra, sedangkan manusia biasa hampir lapuk. Meskipun ada tulang belulang yang berserakan di sekitar altar, tidak ada perasaan jahat di sini, sebaliknya, ada atmosfer dan keindahan suasana sakral. Bayi naga itu terbang ke arah altar dengan cara yang mengecewakan. Chen Nan sangat gelisah dan menghentikannya, jangan mendekat, untuk ini, kita perlu melihat dengan baik. Tidak, itu di sini, jangan hentikan aku. Xiaolong tampak sedikit keras kepala pada saat ini dan terbang melewatinya. Chen Nan dan Zijin Shenlong tidak berdaya dan mengikuti pihak mereka untuk melindungi dari kecelakaan. Sedangkan untuk Devouring Beast, sepertinya sedikit gelisah, berteriak keras, berhenti di kejauhan, tidak lagi maju. Altar setinggi 10 kaki dan seluruh tubuhnya gelap. Meskipun ada tanda-tanda pelapukan, Chen Nan sangat menyadari bahwa kekuatan yang kuat lahir pada saat itu. Pada jarak tidak lebih dari 5 kaki dari altar, bayi naga itu mendarat dari udara dan terhuyung ke depan. Chen Nan dan Zijin Shenlong merasa bingung dan gerakan naga kecil itu sedikit aneh, dan mereka tidak berani meninggalkannya setengah langkah. Namun, ketika Xiaolong menaiki tangga pertama di altar, Chen Nan dan Zijin Shenlong menindaklanjuti, dan kecelakaan terjadi. Cahaya lembut seperti gelombang air mengalir keluar dari seluruh altar, bayi naga masuk seolah-olah melintasi tirai air, tetapi Chen Nan dan Zijin Shenlong tertabrak oleh kekuatan yang sangat aneh, mereka bahkan tidak bisa setengah langkah di dekat altar. Melihat Xiaolong tersandung menaiki tangga sendirian, Chen Nan sangat gelisah. Dia mencoba yang terbaik,
tangannya meledak dari tenda hitam, dan dia ingin merobek dinding air seperti tirai air. Namun, hasilnya jauh melebihi harapannya, dan tirai cahaya yang tampaknya lemah tidak dapat dipatahkan. Zijin Shenlong bahkan lebih sulit dipercaya, Raja Dewa menggunakan kekuatannya, tongkat besar dua bagian meledak dalam cahaya ungu yang cemerlang, ketika dia bergerak keras, gelombang suara memekakkan telinga meledak. Font tertanam di dinding gunung yang berlawanan. Bisa dibayangkan seberapa kuat kekuatan Raja Ilahi, tetapi dinding cahaya seperti tirai air, setelah pemboman hebat, melambung lebih banyak lagi, dan naga bajingan itu diubah oleh kekuatan besar yang tak terduga. Oh, sial, Paman Naga. Tidak sampai saat ini bahwa Chen Nan menyadari bahwa mesbah ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, disentuh oleh kekuatan lembut, dan segera bangkit kembali dengan kekuatan lembut. Jika dibombardir dengan kekuatan yang kuat, itu akan berlipat ganda kembali. Chen Nan melihat tangga pendakian Xiaolong yang tersandung, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Saat ini, altar tampaknya tidak berbahaya bagi Xiaolong, tapi dia masih tidak yakin. Namun, pada saat ini, God Eater yang gelisah menemukan langkahnya, menatap penyihir di tangannya sejenak, lalu berteriak dan berlari, dengan tatapan buruk berhenti di depannya, tampaknya mencoba yang terbaik hentikan dia. Kamu tidak ingin aku menghancurkan mesbah altar, apakah kamu tidak takut naga berada dalam bahaya? Chen Nan mencoba berkomunikasi dengan orang barbar. Sekarang dia tidak ingin berkelahi dengan orang ini yang dapat melahap Dewa Tuhan. The Devouring Beast menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu mengangguk lagi, dan pada saat yang sama menjerit, tampaknya mengancam Chen Nan untuk pergi dari sini. Pamannya naga, pukul saja, lawan siapapun yang takut, aku memegang perutku di naga tua. Zijin Shenlong menyeret bagian besar. Tongkat, wajah hitam, datang dari kejauhan. Chen Nan meremas pedang naga dan pedang langit yang terbelah, dan matanya memancarkan dua lampu dingin untuk memaksa orang barbar itu, tetapi meskipun ia terlihat buruk, tetapi tidak ada cahaya yang menyengat, ia menyingkirkan dua tentara ajaib dan mempertimbangkan untuk mundur. Pergi, ke Zijin Shenlong berkata, jangan bertindak gegabah, tampaknya bayi naga seharusnya tidak berbahaya. Melihat Chen Nan dan Zijin Shenlong mundur kembali, sang Devouring Beast juga dengan cepat meninggalkan altar, dan dengan cemas meraung kembali ke langit. Pada saat ini, Xiaolong akhirnya naik ke altar, dan lelaki kecil itu terlalu gemuk. Dia berjalan seperti bola emas, dan dia memandang platform misterius dan kuno dengan penasaran di platform 10 kaki. Tiba-tiba, ada guncangan keras di Grand Canyon, dan bayi naga berdiri terhuyung-huyung di atas, duduk di atas altar dengan keledai. Ketika itu berjuang dengan marah, altar kuno tiba-tiba meledak ke cahaya keemasan Xiaohan napas Fia dan keagungan meledak dengan cepat di sekitar altar. Chen Nan dan Zijin Shenlong ketakutan dan terbang ke depan dengan cepat, berusaha menyelamatkan Xiaolong. Tetapi pada saat ini The Devouring Beast membuat raungan dan berubah menjadi seberkas cahaya di depan mereka. 5 kepala binatang besar membuka baskom darah dan mengancam mereka pada saat bersamaan. Berkedip, Chen Nan tidak memikirkannya, dan Dalong Dao menebas. Tongkat besar double di tangan Zijin Shenlong menyapu dengan kasar. Mulut 5 darah ganda dari Devouring Beast menyemburkan beberapa sinar cahaya besar pada saat bersamaan, meledakkan Great Dragon Sword dan Zijin Nunchaku. Ledakan, cahaya bersinar, dan 1 orang dan 3 binatang dewa mundur beberapa langkah pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, suara naga datang dari altar yang menyala-nyala, menyebabkan Chen Nan dan Zijin Shenlong yang ingin berjuang agar kehidupan dan kematian berhenti. Meskipun cahaya bergegas ke Xiaohan meledak di atas altar, bayi naga tidak terluka sedikit pun, dalam kecemerlangan yang mulia, kesalehan dan kebenaran sakralnya seperti seorang misionaris. Hal kecil bergumam di mulutnya, kekosongan kosong, kegelapan di permukaan. Tuhan berkata, harus ada terang, terang dan kegelapan harus dipisahkan. Tuhan berkata, air harus dipisahkan, harus ada gas, dan semua air harus dikondensasi, menunjukkan daratan kering. Bumi melahirkan musim semi, dan vitalitasnya. Petik 2. Pada saat ini, bayi naga mengungkapkan cahaya yang luar biasa, yang terlihat sangat sakral dan misterius. Warna rumput hijau muncul di Grand Canyon yang tandus. Pada saat yang sama, Grand Canyon terguncang dengan keras, dan 2 gunung batu yang menjulang naik dengan kata-kata lembut bayi itu. Ledakan. Di Grand Canyon, 2 gunung berbatu yang dimasukkan langsung ke langit bergetar dengan gemuruh, dan gunung batu yang kekuningan itu meledak ke gunung emas dan perlahan-lahan terangkat. Chen Nan dan Zijin Shenlong sangat terkejut, yang benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, penampilan bayi naga terlalu aneh. Pada hari kerja, makhluk kecil ini suka memasang tongkat sihir, tetapi pada saat ini dalam situasi yang tidak terduga, Xiaolong masih terlihat seperti tongkat sihir, tetapi kali ini adalah model. Kesalehan dan gerakan suci mempermalukan orang-orang percaya yang paling setia di gereja cahaya. Benda kecil itu berdiri di tengah-tengah altar dengan seberkas sinar serius di seberkas cahaya besar yang mengarah langsung ke langit. 2 cakar kuning keemasan terus menggambar salib dan bergumam dengan saleh, Tuhan berkata bahwa pasti ada senja dan musim, biarkan bintang-bintang menyala. Petik 2. 2 gunung batu bergoyang ke atas, dengan cepat meninggalkan tanah setinggi lebih dari 100 kaki, mendorong. Gelombang ombak besar, menyebabkan bebatuan di tanah menari dengan keras, tetapi tidak mungkin bagi Chen Nan untuk menyebabkan kerusakan atau aus. Masuki pesona altar kuno dan lukai naga itu. Ketika kedua gunung batu itu naik semakin tinggi, badai yang melanda tanah akhirnya menjadi tenang, jika Grand Canyon menghilang, hanya altar kuno yang ada di tengah-tengah tempat itu.
Dua gunung batu itu berada ratusan kaki di atas tanah, dan warnanya telah berangsur-angsur berubah dari kuning bumi menjadi kuning keemasan. Cahaya terang menyinari antara dunia dan langit, seperti dua gunung emas, dan akhirnya mereka tetap di udara, dan mereka tidak bergerak, tetapi suci cahaya keemasan lebih intens. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan di langit di bawah altar kuno tiba-tiba meletus di ketinggian, seperti gelombang air yang panjang, seperti sungai, berkumpul menuju dua gunung batu emas. Dengan berlalunya waktu, kecemerlangan emas yang terus-menerus meledak menjadi lebih besar dan lebih besar di udara, dan aliran emas perlahan-lahan menyatu menjadi sungai emas, dan kemudian berubah menjadi sungai deras, melonjak menuju dua gunung emas pergi dengan. Sampai kemudian, sinar cahaya keemasan besar yang melewati langit, meledak seperti gelombang, bergegas dari segala arah dan berkumpul menuju dua gunung batu. Dua gunung emas yang dimasukkan langsung ke langit tampak perlahan mencair, dan mereka terus berubah menjadi berbagai bayangan virtual, sampai dua naga melantunkan kehampaan dan kekacauan naga terdengar, dan gelombang suara besar berdering di udara, membuat langit virtual semuanya riak-riak pecah, dan dua bayangan naga yang luar biasa menari keras di atas langit. Bayangan naga yang besar memenuhi seluruh langit, mereka mengaum, mengejar, dan menari seperti angin di atas langit. Cahaya keemasan dari langit mengapung di sekitar mereka, membuat mereka terlihat lebih misterius dan kuat. Kadang-kadang dari awan keemasan setengah cakar yang terpapar di tengah, jika terpapar ke mata dunia, harus tertegun. Mereka terlalu besar. Zijin Shenlong merasa bahwa bahkan jika dia menunjukkan tubuh naga asli lebih dari 200 kaki, itu tidak cukup untuk menangkap cakar emas dari dua raksasa di langit. Au. Melolong Zijin Shenlong tidak bisa dilanjutkan lagi, dan lidahnya yang menakjubkan tergagap. Nenek moyang leluhur naga, ini benar-benar berlebihan, membentang hingga ribuan kaki, skala naga lebih tebal dari pinggang naga paman. Sebenarnya keluarga kerajaan lima cakar. Petik 2. Zijin Shenlong hampir tak bisa berkata apa-apa karena kaget. Chen Nan bahkan lebih terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa dua gunung batu besar itu awalnya adalah dua naga tersegel? Ini terlalu luar biasa. Angin geng yang keras telah menyebar ke tanah dari langit yang tinggi, tiba-tiba menerbangkan pasir dan batu, dan akhirnya batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya meluncur dengan keras ke udara. Naga ilahi. Chen Nan berseru bahwa dia akhirnya menemukan dua monster raksasa yang tersembunyi di awan di atas langit, yang masing-masing memiliki sepasang sayap naga. Sayap dewa emas menutupi langit dan menutupi matahari, dan mereka tidak tahu berapa kilometer persegi di tanah. Badai dahsyat itu diaduk oleh sayap naga. The Devouring Beast merintih dan berbisik, meskipun orang biadab berani merobek tubuh Tuhan, tetapi sekarang tampaknya menjadi kenyal, seperti kucing dan anak anjing, menghadap dua di atas langit dan menempati sebagian besar langit. Roh naga menunjukkan pandangan patuh. Dia, naga Zonzong, ini, apakah ini Tianlong? Zijin Shenlong tergagap, mengungkapkan ekspresi yang luar biasa, berkata, apakah ini terkait dengan Xiao Douding? Au. Suara menderu besar, bergema di langit. Dua raksasa, menari tubuh naga besar, menaburkan potongan cahaya keemasan, tiba-tiba menukik ke bawah. Tekanan besar, fluktuasi energi yang mengerikan, sehingga tanah di bawahnya bergetar hebat. Chen Nan dan Zijin Shenlong dengan cepat mundur. Di tengah-tengah tanah, bayi naga di altar kuno tampaknya tidak mendengar suara apapun, masih bergumam dengan saleh, dan mata besar itu penuh dengan kemuliaan yang paling murni. Dua dewa dan naga yang menutupi langit, targetnya ternyata adalah bayi naga, dan mereka menuju ke bawah, bergegas menuju altar di bawah. Sialan, Chen Nan sangat marah, dan pedang naga besar dan pedang udara terbelah keluar dari tangannya, berubah menjadi dua tenda hijau dan serudukan terhadap dua naga dewa besar. 2.000 naga dewa bergerak terlalu cepat, dan ujungnya masih di atas langit, tetapi dua kepala naga besar telah menembus ke ketinggian rendah, dan mereka akan mengenai altar kuno. Pedang naga berubah menjadi tubuhnya sendiri di udara, dan setengah dari sisa naga muncul di udara, terlihat seperti jiwa setelah melihat dua naga suci, perlahan-lahan memperlambat kecepatannya, dan akhirnya berhenti di kekosongan. Pedang Rif juga telah berubah menjadi binatang surgawi, menangguhkan kekosongan berdampingan dengan pedang naga, juga menghentikan sosok itu dan menyaksikan dua naga suci dengan tenang. Au. Dua raksasa mengeluarkan dua raungan yang memekakkan telinga, dan dua kepala naga raksasa menghantam dinding cahaya di luar altar. Ya, itu ditabrak. Setelah menabrak dinding cahaya, kepala besar dari dua naga ilahi menyusut dengan cepat, sementara tubuh naga besar menari di luar tidak menunjukkan perubahan, dan masih menempati sebagian besar langit. Chen Nan sangat kaget sehingga dia tidak tahu mengapa pedang naga besar dan pedang pecah membiarkan dua naga suci bergegas masuk ke altar, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, ribuan tubuh naga dari dua naga ilahi, seperti dua sungai emas yang menderu deras, jatuh lurus ke bawah dari langit yang tinggi dan bergegas menuju altar dengan ganas. Oh, ini sudah berakhir. Dinding kecil yang malang, Bao Sun akan dihancurkan menjadi saus daging. Rufian Dragon melihatnya sedikit. Pada titik ini, Chen Nan tidak punya solusi sama sekali. The Devouring Beast mengucapkan geraman gelisah. Hanya saja hal-hal yang di luar dugaan semua orang. 2.000 naga dewa panjang bergegas ke altar di bawah. Tubuh naga besar tidak menghancurkan altar. Mereka telah mengalami perubahan luar biasa. Tubuh naga besar sebenarnya tiba-tiba menyusut dalam sekejap, ketika cahaya keemasan langit berangsur-angsur menghilang, mereka menjadi seukuran bayi naga, terbang terus-menerus di atas altar.
Dari kejauhan, tampaknya ada 3 bayi naga yang identik, kecuali bahwa satu berbisik seperti tongkat dewa yang saleh, dan 2 lainnya berputar-putar di sekitarnya seperti anak nakal. Perubahan luar biasa ini membuat Chen Nan terdiam. Rufian Dragon juga terpana, tidak bisa mempercayai fakta yang ada di depannya. Perubahan yang luar biasa terus berlanjut. Setelah 2 naga yang hidup dan indah melayang-layang di sekitar naga untuk sementara waktu, mereka tiba-tiba bersinar, meledak dengan 2 lampu emas yang mempesona, kemudian mereka tiba-tiba menghilang di udara, berubah menjadi kabut emas, dan dengan cepat terkondensasi menjadi sepasang. Dragon Wing melintas 2 gambar hantu dengan kecepatan berkedip, bergegas ke Dragon Wing asli naga, menyebabkannya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Perubahan seperti itu begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang berpikir bahwa 2 raksasa telah berubah menjadi sayap naga dan bergegas ke tubuh naga, yang agak tidak bisa dipahami. Hanya orang barbar yang tampak lebih menyerah, menunjukkan pandangan yang lebih tunduk pada naga di altar jauh. Dari kejauhan, sayap ilahi naga jelas berbeda, warnanya lebih dalam dari bagian lain, cahaya keemasan bersinar, mata bersinar. Hanya saja lelaki kecil itu tampaknya tidak merasakannya, dan masih bergumam tanpa sadar, membuat orang ingin segera membangunkan kebingungan kecil ini. Mereka tidak perlu Chen Nan untuk bangun. Pada saat ini, suara keras dan keras membuat tongkat dewa kecil pulih dari kebingungan. Altar kuno tiba-tiba runtuh, dan bayi naga itu mengepakkan sepasang sayap naga emas, berseru, Tuhan berkata, apakah ada gempa bumi? Ledakan. Altar itu hancur berantakan, dan cahaya keemasan cemerlang muncul melalui itu, mengungkapkan 2 pedang emas besar di antara puing-puing. Panjang gagang pedang itu benar-benar puluhan ribu pound. Awo, luar biasa, tidak akan ada pisau senjata ajaib yang lahir. Zijin Shenlong ingin mencoba, ingin bergegas. Namun, Chen Nan tertangkap olehnya. Dia samar-samar menduga ini memiliki peluang besar dengan Xiaolong, dan tidak ada yang perlu campur tangan. Dentang, dentang. 2 pedang yang tiada taranya tiba-tiba muncul dari tanah, penuh dengan kaki, seluruh tubuhnya berwarna emas, bilah tajam itu bersinar dengan kemuliaan yang menyilaukan, dan hawa dingin yang menggigit berfluktuasi di dunia ini. Xiaolong ketakutan, dan buru-buru bergoyang ke samping, matanya yang besar penuh dengan kebingungan, penuh kebingungan. Kata Tuhan, pedang suci yang begitu tajam, tapi sebesar ini, siapa yang akhirnya bisa menari? 2 pedang suci emas lebih dari 100 kaki tampaknya bersifat spiritual. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, mereka tiba-tiba naik ke langit, memotong kekosongan, dan berubah menjadi 2 naga emas di atas langit tinggi, menggulung langit dan awan, langit yang mematikan, tulang dingin dan kecemerlangan Cancan membuat mereka lebih luar biasa. Awau, awau, 2 naga mengaum langsung ke Jiuk Xiao, dan 2 bayangan emas melayang turun dari langit yang tinggi dan bergegas menuju naga itu. Oh, Tuhan! Pada saat ini, bayi kecil yang gemuk seperti bola, licin seperti loah, menjerit dan terbang ratusan meter jauhnya. Namun, 2 naga emas mengikuti bayangan dan menyentuh kepalanya dalam sekejap. Oh, Tuhan berkata, aku akan bebas. Baby Dragon berteriak seperti anak kecil yang ketakutan. Namun, hasilnya di luar dugaan, kedua pedang suci emas tidak menembus kepala, tetapi dengan cepat berubah menjadi kabut emas, dan kemudian terkondensasi menjadi 2 tanduk naga yang cemerlang, yang bergabung menjadi 2 tanduk di kepalanya. Oh, aku tidak mau mati. Tongkat dewa kecil itu tampaknya ketakutan, tidak menyadari bahwa kedua pedang suci itu dimasukkan ke dalam tanduk naganya, dan berteriak dengan mata tertutup, tolong, aku tidak ingin mati, aku tidak pantas dewa tongkat. Chen Nan, Loah, selamatkan aku. Petik 2. Ekspresi Zijin Shenlong telah memadat, dan itu adalah waktu yang lama sebelum melolong, aduh, luar biasa, kakeknya, mengapa peluang begitu besar tidak sebanding dengan naga lamaku. Jika aku tidak salah, itu seharusnya Tianlong. Sayap dan Tianlong Jiao. Petik 2. Chen Nan menatap bayi yang kosong itu dengan amarah dan geli, lelaki kecil itu benar-benar misterius. Ledakan. Bayi naga dengan mata terpejam menunggu untuk mati, sudah lama lupa mengepakkan sayap naga, dan jatuh langsung ke tanah. Itu membuka sepasang mata besar, penuh keingintahuan, hei, aku tidak mati. Melihat ke bawah, sepasang cakar kuning keemasan buru-buru menyentuh kepalanya Baby Dragon, kau baik-baik saja baik. Chen Nan menyingkirkan pedang naga besar dan pedang udara split, dan terbang melewati. Tidak apa-apa, itu benar-benar pulih. Xiaolong penuh kejutan, merasakan perubahan di tubuhnya, bergumam, aneh, aku merasa penuh kekuatan di tubuhku. Petik 2. Chen Nan samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi, dan berkata kepadanya, cobalah sayap nagamu dan tanduk naga. Ini baik, naga itu terbang, dan sepasang sayap ilahi menyebar dengan kuat, lalu mengipasi ke depan. Ledakan. Badai dahsyat terjadi dalam sekejap, debu dalam puluhan mil ke depan hancur dalam sekejap, sebuah lubang besar muncul di tanah, dan puluhan ribu pon batu-batu besar digulung ke langit. Pada saat yang sama, 2 bilah cahaya menyeberang dan terbang menjauh dari 2 sudut naga. Dalam sekejap, mereka jatuh ke tanah di arah lain. 2 retakan besar membelah langsung di tanah dengan kecepatan tinggi. Suara itu tidak ada habisnya. Pria kecil itu ketakutan dan segera menstabilkan tubuhnya. Saya melihat lubang langit dengan selusin bungalau di satu arah, dan tanah di arah lain menunjukkan sayatan datar lebih dari belasan mil, dengan lebar beberapa kaki, bagian bawah tidak terlihat, Hesen kusam. Chen Nan melompat dalam hatinya, pria kecil itu terlalu kuat, bahkan jika dia datang untuk melakukannya, itu hanya benar. Baby Dragon tidak mempercayainya,
tetapi hal kecil itu bingung sejenak, dan tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku. Juga, dan, Rufian Dragons tergagap dan basah kuyup. Bukankah seharusnya hal kecil menata ulang tubuh Tianlong? Chen Nan menatap Xiaolong dengan aneh, tanpa sadar mengungkapkan dugaan seperti itu di dalam hatinya. Pada awalnya, di hutan abadi, Chen Nan dan Zijin Shenlong, di depan cermin prakehidupan, sudah tahu bahwa pendahulu naga nakal itu adalah Tianlong. Tentu saja, ini bukan reinkarnasi sekarang. Di masa lalu yang jauh, bayi naga terluka parah setelah perang yang tragis, dan naga besar itu hampir hancur. Kedua tanduk itu hancur, cakar naga itu hancur, dan bahkan sepasang sayap naga hampir pecah, tetapi itu tidak meninggalkan daging dan pergi untuk bereinkarnasi. Menurut gambar yang diperlihatkan di cermin depan, bayi naga menyeret tubuhnya yang rusak dan melakukan metode kelahiran kembali nirvana yang mirip dengan keluarga Phoenix. Ini akhirnya bertahan, tetapi ia berubah dari naga surgawi tingkat tertinggi ke naga bumi tingkat rendah. Terlebih lagi, meterai abadi dari kesadaran spiritual ada jauh di dalam jiwa, dan bahkan dengan berlalunya waktu, ia secara bertahap memudar. Aneh, masih ada yang memanggilku. Baby Dragon bergoyang di udara, terbang berkeliling. Tunggu apa lagi, cari sekarang. Chen Nan benar-benar bahagia untuk bayi naga. Pengalaman hal kecil itu benar-benar bergelombang. Sekarang seharusnya menjadi miliknya. Chen Nan sudah menduga bahwa kedua gunung batu dan sepasang pedang suci emas adalah hal-hal yang hancur oleh tubuh Tianlong dari tahun itu. Mereka disegel di sini, tapi sekarang mereka baru saja kembali ke asal mereka. Sayap naga langit, Tianlong Jiao. Tahun-tahun tanpa akhir dari segel akhirnya menunggu pemiliknya. The Devouring Beast berulang kali meraung, berlari ke langit, datang ke bayi naga, berbaring dengan patuh, dan membiarkan bayi naga duduk di punggungnya. Baby Dragon, Chen Nan, Zijin Shenlong melompat ke tubuh binatang buas, dan bergegas maju sesuai dengan nafas yang dirasakan oleh naga. Setelah bergegas lebih dari 100 mil, mereka meninggalkan padang pasir dan melintasi daerah pegunungan yang tinggi, dataran di depan mereka, dan gunung batu yang lurus ke langit berdiri di dataran kosong. Reaksi aneh Xiaolong berasal dari sana. Sekarang Chen Nan tidak perlu khawatir. Dia dan Zijin Shenlong melompat keluar dari binatang buas, dan meyakinkan bayi naga untuk melangkah maju sendirian. Binatang buas mengirim naga ke gunung batu dan berlari kembali dengan cepat. Semuanya seperti yang diharapkan Chen Nan, tapi kali ini momentumnya benar-benar sedikit lebih besar. Semua puncak dari bagian ini naik dari tanah, dan pergolakan menyebabkan bumi berguncang, merobek celah besar dan menyebar ke kejauhan. Cahaya keemasan di atas langit menyilaukan, dan semua gunung batu meledak dengan cahaya keemasan terang, dan awan jinsia tidak ada habisnya. Oh, luar biasa, apa yang akan diatur ulang kali ini, bukankah itu tubuh Tianlong? Zijin Shenlong menatap kosong ke langit. Tidak mungkin. Chen Nan menyangkal jawabannya, dengan mengatakan, meskipun tubuh Tianlong rusak, itu masih dipertahankan. Kemungkinan besar cakar Tianlong. Hal berikutnya mengkonfirmasi kata-kata Chen Nan. Semua gunung batu berubah menjadi bayangan naga, lalu meraung dan membubung tinggi di langit. Akhirnya, semua bayangan naga menukik dan berkumpul menuju bayi naga yang terbang rendah. Benarkah cakar naga? Seru Zijin Shenlong. Setiap bayangan naga berubah menjadi duri cakar yang tajam, yang terendam dalam cakar kuning keemasan naga, sehingga makhluk kecil itu secara mengejutkan bermain dengan cakar kecilnya. Sekarang tanduk ganda naga, sepasang sayap naga, dan cakar akar pada keempat lengan cakar jelas berbeda dari bagian tubuh yang lain. Warnanya lebih keemasan dan bersinar, memperlihatkan napas yang sangat istimewa. Chen Nan sangat senang untuk Xiaolong. Hanya ada segelintir naga ilahi yang bisa maju ke ranah naga dalam sejarah keluarga naga, bisa dibayangkan bayi naga itu pasti eksistensi super. Hanya saja, berakhirnya bayi naga agak tragis. Naga atas secara langsung diturunkan ke naga bumi terendah, dan ingatannya benar-benar hilang. Kemudian, sepenuhnya intuisi secara naluriah, melanjutkan nirwana dan evolusi berkelanjutan, setelah bertahun-tahun yang luar biasa panjang dan panjang, perlahan-lahan maju ke naga suci Ordo kelima, yang merupakan sejarah darah dan air mata. Hari ini akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Meskipun tidak bisa langsung kembali ke dunia Tianlong, harapannya semakin besar. Cepat atau lambat ia akan dapat tertawa lagi dan lagi. Si kecil nakal seperti sebelumnya, dan terbang dengan gembira ke Chen Nan. Sepasang mata besar berkibar dan berteriak dengan gembira, saya merasa memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuh saya. Meskipun memiliki kekuatan, sulit untuk berspekulasi secara mendalam, tetapi mentalitasnya masih seperti anak kecil. Melihat betapa lucunya bayi naga di depan matanya, dan memikirkannya sekali sebagai generasi naga yang tumbuh sekali, Chen Nan merasa sedikit sedih, dan pengalaman bayi naga itu terlalu bergelombang. Dari naga ke tubuh naga bumi, ia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, bertarung dengan binatang buas di 100.000 gunung dan bertarung dengan naga ganas. Bahkan jika berevolusi menjadi naga suci, ia telah menjadi gunung bagi orang lain. Oke, ayo pergi dari sini. Chen Nan dengan sayang menyentuh kepala pria kecil itu, biasa menaruhnya di pundaknya, dan akan terbang di sepanjang sirkuit dengan Zijin Shenlong. The Devouring Beast menggeram dan mengikuti di belakang mereka. Seberangi dataran, terbang melintasi pegunungan, dan sekali lagi sampai di area suci tak berujung istana, yang juga merupakan pintu keluar ruang ini. Chen Nan bergegas keluar tanpa ragu-ragu, tetapi binatang buas itu ragu-ragu, tetapi akhirnya menjerit dan bergegas keluar, meninggalkan tempat suci yang perlu dijaga.
Tubuh bayi naga terus berubah, dan auns emas terus meletus. Setelah bergegas keluar dari ruang ini, segera berteriak dan berkata, Tuhan berkata, kekuatan di tubuh saya tampaknya meledak. Petik 2. Naga itu dengan cepat berlari ke udara, puluhan kaki melentur dan meraung di udara, dan kemudian dalam cahaya yang menyilaukan, volumenya tiba-tiba melonjak, dengan cepat meluas dari 50 kaki menjadi lebih dari 200 kaki. Seekor naga besar bergema di langit. Biarkan dewa utama yang berada dalam perang tidak jauh segera melihat ke arah ini, dan ribuan Master Xuanji melihat jauh dengan takjub bahkan lebih jauh. Chen Nanan mulai memiliki beberapa kekhawatiran, dan sekarang segera lega bahwa bayi naga telah berhasil maju. Setelah mengintegrasikan sayap naga, sudut naga, dan cakar naga, akhirnya membuat terobosan lain dan memasuki ranah Raja Dewa. Hal-hal kecil ditingkatkan selangkah demi selangkah, dan kekuatannya meningkat dengan pesat. Namun, Chen Nan percaya bahwa itu tidak memiliki semua kekuatan untuk bergabung. Tianlong Jiao dan objek lainnya lebih seperti Divine Weapon Blades pada tubuhnya, tapi itu tidak cocok dengan sempurna. Namun, dengan berlalunya waktu, ia akan mengumpulkan semua kekuatannya cepat atau lambat, dan suatu hari pasti akan bisa masuk kembali ke naga. Semua orang menatap Xiaolong dengan takjub, tetapi tidak berharap bahwa seseorang akan berada di ranah Raja Dewa dalam pertempuran sengit sekarang. Awal, pada saat ini, Xiaolong sangat kuat, dan tidak ada lagi landak, menari dengan tubuh naga besar, mengayunkan sayap naga besar, dan menatap langit dengan waspada, karena sudah merasakan bahwa hukuman surga akan datang. Klik, God King Tribulation muncul, dan seberkas cahaya besar jatuh dari kubah langit, meledakkan bayi naga. Awal, bayi naga itu meraung dengan marah, sayapnya menyebar dengan hebat, dan angin topan meletus, menuju ke arah gelombang keras langit. Tentu saja, itu bukan angin geng yang sederhana, yang mengandung kekuatan tak berujung dari para dewa, dalam cahaya yang menyilaukan, badai emas bahkan menghancurkan guntur pertama. Ini benar-benar sangat kuat, kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan Xiaolong. Bagaimanapun, itu mewarisi kekuatan Tianlong. Itu harus lebih murni dari kekuatan Raja Ilahi biasa, dan seharusnya tidak ada masalah melawan kesengsaraan Raja Ilahi. Selain itu, klan naga memiliki sistem budidaya yang unik, dan itu tidak akan sesat Chen Nan, menarik surga dan guntur ke dalam tubuh dan menggunakan kehidupan untuk mengambil risiko. Xiaolong hanya perlu bertarung secara normal atau menghindari penalti. God Eater yang terbang keluar dari surga melihat naga kecil itu dalam kesulitan, dia meraung dan terbang ke langit, sepertinya membantunya melawan hukuman surga. Namun, di deru Xiaolong yang membosankan, ia mundur lagi, dan makhluk apapun memiliki kesombongan dan martabat, tidak lagi keluarga naga yang kuat, mereka memasuki ranah Raja Dewa, tentu saja, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka untuk bertahan hidup dari perampokan Raja Dewa. Di kejauhan, pertempuran tingkat Master Sengit berhenti karena Devouring Beast jantan mendengar deru binatang buas, ia melihat naga di langit, dan napas naga yang kuat membuatnya merasa akrab, dan berlari keluar ruang yang dipenjara oleh pria tua misterius itu melompat ke langit dan menyaksikan naga dengan gugup bersama ibu binatang itu. Di ruang yang dipenjara, Dewa Cahaya dan Setan Gelap mengambil nafas, dan pada saat yang sama mereka merasa malu, mereka bahkan menderita kerugian besar dalam perang ini. Di sisi Demon God, Hades benar-benar hancur oleh Devouring Beast, dan tubuh menjadi makan siang mulutnya. Di sisi Dewa Cahaya, Dewa Api Elemen Cage digigit kaki kanannya dan menjadi dewa berkaki satu. Ini adalah kegagalan besar dan rasa malu bagi Dewa Utama. Dewa-dewa iblis lainnya dan Dewa Utama juga dicat dengan warna yang sama. Tubuhnya adalah cakar binatang yang mengerikan, meninggalkan banyak bekas luka. Ini tidak terbayangkan bagi Dewa Utama yang mengabaikan semua makhluk dan tinggi di surga. Apalagi itu terluka oleh orang biadab. Mereka ngeri oleh kekuatan gereja Guangming yang tidak terduga. Orang tua misterius itu, seperti yang dikatakannya sendiri, dalam arti tertentu adalah orang yang sia-sia, hampir tanpa kekuatan ilahi. Tetapi ia telah menguasai hukum ruang dan waktu, dan ruang di sekitarnya hanya ditentukan olehnya, bahkan Raja Dewa pun sulit lolos dari hukuman penjara. The Devouring Beast sendiri dapat mengerahkan kekuatan tingkat Raja Dewa, tetapi yang lebih mengerikan adalah kekuatan fisiknya yang kuat, bahkan kekuatan Raja Dewa sulit untuk melukai hidupnya, dan semua orang dengan samar-samar berpikir bahwa binatang itu sebanding dengan tubuh Kaisar Ilahi. Orang tua itu menguasai beberapa aturan Kaisar Dewa, sedangkan pemakan dewa memiliki fisik Dewa Kaisar. Kombinasi ini sebagus Dewa Kaisar. Ini adalah alasan mendasar mengapa 4 dewa utama dan 4 dewa iblis menderita kerugian besar, lawan mereka di luar imajinasi. Tetapi bagaimanapun juga, beberapa dewa utama dan dewa iblis merasa sangat malu, menanam kepala besar di dunia, sehingga mereka tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, memanfaatkan kesempatan langka ini, mereka mencoba yang terbaik untuk melawan hukum ruang. Gabang gelombang 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 gelombang. Ruang itu seperti benda nyata, membuat suara berderak. Di kejauhan, lelaki tua misterius yang dijaga oleh paus itu tampak agak jelek, dan akhirnya dia menghela nafas dan berkata, "Oh, manusia buangan, tanpa kekuatan ilahi, pada akhirnya akan menjadi masalah besar, tanpa kerja sama dengan Devouring Beast, tulang-tulang lamaku tidak akan membuat perbedaan besar." Petik 2. Gang Boom, suara keras terakhir, 4 dewa utama dan 4 dewa setan akhirnya bergegas keluar dari ruang yang dipenjara ini, dan cahaya-cahaya suci dan gas iblis gelap tiba-tiba naik ke langit. Mereka adalah para dewa dari alam surga, dan mereka merasa tercekik saat ini, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke langit dan melolong.
Meskipun dewa kehilangan telah kehilangan tubuhnya, ia pada awalnya adalah seorang iblis yang berurusan dengan kematian. Sumber yang paling kuat adalah jiwanya, dan ia bisa saja mengubahnya. Elemen vulkan yang kehilangan kaki kanannya sangat berbeda, matanya yang penuh kebencian menonjol, menatap tajam pada pria tua misterius itu. Pada saat ini, di sisi lain langit, tabu langit guntur terus meledak, dan bayi naga menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sayap memacu badai cahaya energi, dua sudut melintasi pedang suci anti hari, dan beberapa cakar naga merobek kekosongan, menghancurkan semua halilintar. Ia dengan cepat selamat dari 9 Raja Dewa Dao Lei Jie berhasil dipromosikan menjadi Raja Dewa. Tuhan berkata, aku adalah Raja Tuhan. Naga ilahi lebih dari 200 kaki dengan cepat menyusut, dan berubah menjadi bola kuning kecil, dan itu terbang di atas bahu Chen Nan. Mata Paus Bright dan lelaki tua misterius itu memancarkan keagungan, dan kemudian penampilan yang mereka perlihatkan sangat rumit, ragu, terkejut, pahit, sakit. Ekspresi ini muncul satu persatu. Benarkah, Dawei Tianlong yang legendaris? Suara lelaki misterius itu bergetar, menatap bayi naga di bahu Chen Nan. Dan pada saat ini, sebuah meteor melintasi langit dan dengan cepat menerobos. Seekor naga perak besar tiba-tiba melonjak dengan angin geng yang keras, berhenti di atas langit. Tubuh naga sepanjang 60 kaki itu dilemparkan seperti besi dan baja, memberikan rasa kekuatan yang sangat mengejutkan. Lusinan taji di punggung-punggungan, seperti tombak besar dan tajam, berbalik ke langit, membuatnya tampak kuat dan ajaib. Tyrant Kunde, Chen Nan menembakkan dua mata ajaib di matanya, menjaga dengan hati-hati, karena dia menemukan Kunde menatap Xiaolong tanpa berkedip. Kunde, kemana kamu pergi? Beri aku akun. Pada saat ini, suara peri terdengar seperti suara kemarahan sedikit marah, dan datang dari jauh. Sosok yang anggun itu seperti pelangi yang panjang, dan itu seperti wajah abadi batu giok. Postur abadi-abadi tidak terkontaminasi dengan atmosfer bumi, dan pakaian putih berkibar dan datang dari tarian. Adalah peri tantai yang telah mengejar ke tanah barat.